Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di podcast bersama CASN, bersama dengan saya, Septi Nurmalita, dan juga ada Bapak Mulia Putra, PhD. Di sini kami Oke, akan mencoba untuk menjelaskan atau berdiskusi ya Pak ya, terkait dengan wawasan iya. kebangsaan Mhm, dan juga bela negara gitu. Nah, mhm. sebagai pandangan Bapak nih Pak nih mengenai wawasan kebangsaan dan juga bela negara terutama bagi kami gitu ya Pak ya sebagai CASN atau nanti kelak akan menjadi PNS gitu kan. Nah, itu bagaimana Pak? Iya, iya. Ini sebenarnya sebelumnya kita coba dulu untuk klarifikasi bahwa bela Mm-mm. negara ataupun wawasan kebangsaan itu jangan identik sekali dengan hal yang sifatnya itu ya dalam keadaan perang ataupun dalam keadaan katakanlah kita ikut dalam satuan militer yang mana begitu. Iya Akan betul. tetapi wawasan kebangsaan itu sebenarnya saya masih teringat nih kalau terkait Mm-mm. dengan wawasan kebangsaan itu sendiri kita butuh itu pada saat tes Iya masuk PNS itu apa namanya tes apa di tes SKD tipe 2 itu ada namanya tes wawasan kebangsaan gitu. betul Jadi betul. sebenarnya kita melihat wawasan kebangsaan itu tidak hanya sebagai preparation kita untuk tes aja sebenarnya sih. Akan tapi wawasan kebangsaan itu ya terkait dengan bagaimana kita sebagai seorang individu bisa Mm. melihat ataupun mengetahui titik balik kita sebagai seorang apa ya penduduk di Indonesia terutama sejarah-sejarah Indonesia bagaimana Indonesia bisa sampai dengan sekarang itu ada nilai-nilai yang dipupuk dari dulu sampai dengan sekarang itu sehingga Mm-mm. jiwa kita sebagai satu bangsa ini bangsa Indonesia itu terpupuk dengan baik itu sih Lebih esensi kuat yang ya Pak paling ya. penting jadi kenal diri sih. Nah kalau Betul. misalnya nilai-nilai kalau bela negara itu mungkin di Mm-mm. Pak Septi ya kita bela negara nggak hanya ngangkat senjata atau Iya, apapun tidak akan hanya militer ya Pak tetapi ya. betul betul tapi misalnya ini apa namanya awareness ataupun kesadaran dari Mm. awal terkait dengan untuk menghindari adanya perang, untuk Mm-mm. menghindari adanya kekacauan, nggak hanya di negara kita, mungkin mulai dari sisi yang paling detail itu juga perlu diperhatikan. Sekarang lagi perang di Palestina atau apa di mana di Israel, Lebanon itu mungkin salah satunya itu harus jadi apa namanya pembelajaran buat kita bagaimana Indonesia ini ke depannya dan bagaimana peran kita sebagai seorang ASN yang Betul. memiliki fungsi dan tugas yang tiga itu Mm-mm. harus kita implementasikan mulai dari kita sebagai seorang apa pelaksana kebijakan publik sampai Mm-mm. dengan kita sebagai perekat ataupun ya yang penyebatani kesatuan bangsa. Begitu sih kalau misalnya untuk pembukaan saja terkait dengan wawasan kebangsaan dan bela negara. Betul. Oke. Sebagai tambahan mungkin Kalau kayak di Mbak tadi Septi kan. gimana? Ya, mungkin disebutkan tadi uh, jangan hanya dari segi fisik atau misalnya militer gitu ya Pak. Kita sebagai ASN Iya, harus prepare dari non militernya, contohnya misalnya ideologi gitu kan. Kita harus paham iya. bagaimana ideologi kita sebagai bangsa Indonesia gitu kan ya Pak. Lalu aplikasinya Hmm, dalam kehidupan bernegara, berbangsa seperti apa iya, gitu ya Pak. Seperti iya, iya. jangan sampai ketika ada paham-paham luar yang radikal seperti itu kita menjadi terpengaruh sehingga eh, membuat kekacauan seperti itu ya Pak ya. Saya setuju sih Pak. Gitu. Betul, 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 betul. Ya. Ya. Karena salah satu nilai apa namanya? Karena salah satu nilai dari bela negara itu sendiri itu kan cinta tanah air, Mbak Septi. Jadi Betul. cinta tanah air itu memang harus kita tunjukkan. Kita harus bisa mengekspresikan bagaimana rasa cinta kita. Mm, Termasuk salah satunya itu ya sebagai seorang warga di Republik Indonesia ini kita juga harus cinta dengan bahasa kita. Jangan betul. sampai kita itu lebih apa namanya itu lebih apa ya lebih mengedepankan bahasa ibu kita, akan tetapi bahasa pemersatu itu juga harus tanam dengan baik karena dengan ini kita bisa saling mengenal satu sama lain di apa namanya di provinsi dengan culture ataupun budaya yang berbeda. Jadi penting sekali untuk mencintai apa bahasa juga sebagai salah satu bentuk bela negara kita, cinta tanah air kita terhadap Indonesia. Iya. Bahasa pemersatu bangsa ya Pak Gitu. ya. Karena kebanyakan sekarang itu
orang, betul, betul. Jadi harus seperti itu. Banyak sih. Kalau dari apa namanya deteksi dini terkait dengan jangan sampai ada kekacauan. Saya misalnya dari Aceh itu paling merasakan dulu pada saat bagaimana perang di Aceh itu. Oh, Jadi bagaimana dari tuh, Pak? sekarang itu seharusnya kita harus bisa mempersiapkan diri setidaknya. Kita harus bisa Mm-mm. mempersiapkan diri bagaimana keadaan yang dulu pernah terjadi di Aceh itu jangan sampai terulang lagi. Iya. Nah, perang di Aceh selama 30 tahun itu betul-betul memberikan dampak yang sangat mendalam, perih itu. Hmm. Artinya terkoyak-koyak begitu. Jadi memang agak sedikit ini ya, yang maksud kalau saya untuk terkait dengan perang. Iya, Jadi Indonesia dengan berbagai macam suku, budaya, bahkan ya kalau kita kasih tahu itu memang pemantik untuk kacau itu sangat sangat rentan sekali. Oleh karenanya deteksi dini, pencegahan ataupun menanamkan nilai-nilai bela negara itu jauh dari sekarang itu harus kita utamakan. Termasuk salah satu itu tadi cinta tanah air, bagaimana kita mau membantu sesama, itu merupakan salah satu nilai-nilai patriotik ataupun nilai-nilai bela negara yang memang harus kita bangun, kita tumbuhkan, kita kembangkan terus buat generasi-generasi seterusnya, terutama ASN juga betul, sebagai Pak. bukti pelayanan. Jangan lupa gitu, kita memberikan Setuju. pelayanan pada masyarakat itu ya melaksanakan harus sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Ya, patokannya Undang-Undang Dasar Iya. 1945 itu menjadi aturan yang memang Setuju sangat sih, Pak. ya, Selain itu juga kalau menurut esensial saya gitu ya, ya. Pak ya, eh, kita juga harus apa ya, menjiwai gitu ya, menjiwai mengenai 4 konsensus dasar bangsa Indonesia seperti kita harus Hmm, mengenal Undang-Undang Dasar 45, lalu bendera negara juga, lagu kebangsaan itu apa, betul betul. Pancasila gitu ya. Jangan Hmm, sampai eh, iya iya kita jangan sampai kita tidak mengetahui hal dasar seperti itu. Selain itu juga kita harus menjiwainya juga ya Pak ya. Gitu. Sebagai ASN juga jangan hanya betul mempunyai title ASN tapi untuk implementasinya gitu. Kita harus bisa membantu masyarakat, membantu betul sebagai eh, public service gitu ya Pak ya. Seperti itu. iya betul Oke. ya. Karena Eh, memang ya kita sebagai seorang public service memang harus betul-betul apa namanya memang harus betul-betul maksimal di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Baik sebagai dosen iya, ataupun yang wajib dengan tridharmanya itu tentu bagian dari utama yang paling penting yang memang harus mereka kedepankan. Mulai dari pengajaran pendidikan, penelitian sampai dengan pengabdian pada masyarakat. betul. Memang harus mereka implementasikan karena itu bentuk salah satu konstitusi yang memang harus dijalankan oleh dosen ASN, terutama Mencerminkan di kehidupan ya bangsa dosen ya di Pak ya. Kemdikbudristek yang saat ini gitu. Ya betul betul. Iya, Ya itu sih kalau misalnya dari sisi bela negara ataupun ya wawasan kebangsaan memang harus dipersiapkan. Kita sebagai bangsa Indonesia juga harus aware terhadap bagaimana perjuangan orang-orang pejuang-pejuang terdahulu lah dalam iya. memerdekakan itu bukan bukan hanya sebatas apa harta, bahkan nyawa mereka Hmm. mereka Taruhannya. apa namanya mereka korbankan. Iya, Iya betul mereka korbankan untuk memerdekakan Indonesia. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia itu sekarang memang harus betul-betul gimana ya harus saling menghormati lah. Karena hmm. yang berjuang itu nggak hanya dari Aceh saja, nggak hanya dari suku Aceh saja, nggak hanya dari Medan saja, nggak hanya dari Jawa saja, nggak hanya dari Kalimantan, mungkin semua Indonesia kita bersatu pada saat itu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Itu Betul, sih, Pak. Dan itu in short-nya. ya, dan zaman sekarang juga dengan ada internet dan sebagainya gitu ya, Pak ya. Hmm, Banyak mungkin iya iya iya, ideologi luar yang masuk dengan betul sangat mudah. Kita betul juga harus mempunyai betul, dasar yang kuat di Indonesia ini agar tidak iya. terpengaruh hal-hal yang Hmm. negatif seperti itu ya, Pak ya. Betul, betul, betul. Mm. Makanya kita perlu memberikan wawasan terkait dengan isu-isu kontemporer yang memang saat ini terjadi, yang kita lihat baik di media massa ataupun baik melalui internet. Itu sekarang itu kan sangat mudah diakses apapun itu. Betul, Pak. Banyak isu-isu kontemporer memang sedang melanda kita dengan keadaan-keadaan yang memang kalau misalnya kita tidak fokus, maka kita akan
nggak sadar kalau Indonesia ini sedang diterpa oleh sesuatu yang memang bisa berakibat fatal untuk ke depannya terkait dengan persatuan kita. Ya. Gitu. Jadi memang harus Contohnya hoax betul-betul mungkin ya Pak ya. apa namanya? Iya, Hoax hoax yang ya betul sering betul. Hoax merajalela juga itu. jangan mudah tersebar kan, Mbak ya. Iya, kita harus Betul. harus sharing lagi informasi yang kita dapatkan dari media manapun ya Pak ya. Iya. Seperti itu. Juga yang di-share-share di grup gitu. Mm-mm. Itu salah satu bentuk di mana kita isu kontemporer ini dan bagaimana kita mencari tahu kebenaran itu merupakan salah satu bentuk bela negara ya Pak ya. Iya, betul, betul. Jadi memang harus betul-betul kita, apa namanya, kita berikan kesadaran lah buat masyarakat terkait dengan betapa pentingnya kesadaran kita akan hal-hal yang memang saat ini sedang berkembang di Indonesia dan kita perlu membentengi diri kita, masyarakat di kedepannya bagaimana kita harus bisa mengcounter, bagaimana kita harus bisa, apa namanya, menyelesaikan masalah-masalah yang sifatnya itu eh, berakibat kepada persatuan dan kesatuan kita itu terganggu begitu. Ya, seperti balik lagi yang tadi Mbak 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 Septi bahwa dengan Indonesia sebagai negara archipelago, keadaan apa namanya untuk memecah belah itu sangat mudah. Makanya peningkatan kesadaran ataupun awareness terhadap persatuan dan kesatuan di Indonesia itu harus betul-betul dikuatkan. Baik, Nah, baik. ya itu salah satu esensi untuk Indonesia yang semakin kuat, semakin jaya di kedepannya. Itu sih, Baik, terima kasih Feby. Pak. Berarti eh, dapat saya tarik kesimpulan Ya, bahwa oke. kita sebagai Mhm. ASN, terutama sebagai warga negara, harus mempunyai wawasan Mhm. kebangsaan yang luas dan juga baik, agar juga Oh, bisa menjadi salah satu bentuk bela negara ya Pak ya. Contohnya misalnya dari iya, informasi yang hoax atau misalnya dari ideologi-ideologi yang membahayakan seperti itu ya Pak ya. betul. Harus bisa kita counter dari sekarang. Itu jadi poin penting saya rasa untuk diskusi singkat kita ini yang memang ya dengan sesingkat-singkatnya semoga bisa dapat sesuatu yang memang jadi perhatian lah untuk masyarakat di ke depan, terutama Baik, bagi kita sebagai calon ASN ke depan. Gitu. baik, ya. Setuju. Terima kasih Bapak Mulia Putra, PhD atas sharingnya Pak. Mungkin Oke, next time kita akan mencoba untuk sharing kembali ya Pak ya mengenai oke, isu-isu kontemporer yang mungkin terjadi di Indonesia. oke. Terima kasih Pak. Ya, Selamat. jadi teman-teman harus stay tune terus untuk perkembangan update Betul dari kita sekali. Stay tune dan terkait dengan sampai apa yang kita bertemu. diskusikan. Betul kan? Ya, sampai, sampai bertemu di podcast Baik. berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, so, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.